banyak yang bertanya, emang Gontor itu ngajarin apa sih? Gitu. Kok sampai ada alumni yang memakai dasar-dasar kebebasan pemikiran dari Gontor, kemudian kebablasan dan tersesat. Jadi kebebasan yang dimaksud itu adalah kebebasan yang justru menjadikan manusia ini menghamba kepada Allah. Jadi bukan kebebasan mutlak, karena didahului oleh tadi berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, baru kemudian berpikiran bebas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bilik Kreator seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Pulau Roti. Ribut-ribut masalah Panji Gumilang dan pesantren Az-Zaitun. Sesungguhnya Bang Kreator tidak ingin menanggapi ini, dan karena memang sudah sedemikian jelas ya, bagaimana kesesatan oknum pemilik pesantren, ya, pengasuh pesantren Az-Zaitun ini, yakni Panji Gumilang, sebagaimana dulu ketika Yang Wildo sudah nyata-nyata kesesatannya, nyata-nyata dia bukan muslim, ya sudah, tidak ada pembahasan. Orang ribut mempermasalahkan tentang apa-apa yang diomongkan Yang Wildo. Kala itu Bang Kreator tidak membahas Yang Wildonya, tetapi membahas substansi. Kalau dia sudah memang bukan pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah selesai, tidak kita bahas. Termasuk Panji Gumilang, ketika dia sudah dalam hal beragama, dia sudah menganut mazhab atau faham dari sumber yang non agama, ya sudah kita nyatakan secara pribadi Bang Kreator sudah tidak butuh membahasnya karena sudah nyata-nyata kesesatannya. Kemudian berkembang kesesatan demi kesesatan, dan ternyata jauh sebelumnya MUI Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan itu sebagai sesuatu yang tidak benar atau sesuatu yang sesat. Bagi kita itu sudah selesai. Tetapi masalahnya pesantren Zaitun ini banyak sekali wali santri yang berupaya mempercayakan pendidikan putra putrinya. Nah, akankah mereka akan terbentuk tumbuh kembang dalam tanda kutip kesesatan Panji Gumilang? Yang akan kita bicarakan dalam kesempatan kali ini bukan kesesatan Panji Gumilangnya, tetapi Panji Gumilang ini adalah lulusan atau alumni Pondok Modern Gontor. Nah, di beberapa kesempatan Panji Gumilang menyatakan berpikiran bebas. Kemudian dari dasar pemikiran bebas, ya, dalam tanda kutip prinsip dari Pondok Gontor itu antara lain adalah berpemikiran bebas. Nah, ini rupanya yang menjadi titik start kebebasan Panji Gumilang yang kelewat batas, yang pada akhirnya tersesat, nyasar gitu. Nah, akhirnya orang banyak yang bertanya, emang Gontor itu ngajarin apa sih? Gitu. Emang yang diajarkan di Gontor itu apa sih? Kok sampai ada alumni yang memakai dasar-dasar kebebasan pemikiran dari Gontor, kemudian dia kebablasan dan tersesat. Itu. Maka ketimbang terjadi fitnah, agar ini terkonfirmasi seperti apa sih sebenarnya Gontor, kita akan menemui salah satu alumni pesantren Gontor yang dulu selain nyantri juga sempat ngajar di Gontor, kemudian sekarang mendirikan pesantren alumni begitu ya di Jawa Timur, di Bondowoso, Darul Istiqomah, dengan Bapak Kiai Haji Masruri LC, lulusan Madinah beliau. Kita akan berbincang seperti apa Gontor mengajarkan pada santri-santrinya, ya. Terus kemudian bagaimana kalau ada santri produknya yang seperti Panji Gumilang ini. Yang Panji Gumilang ini termasuk produk santri yang bagaimana? Produk gagalkah atau bagaimana? Ini yang akan kita gali dari beliau, kita sowan ke tempat beliau dan kita ngobrol. Setidaknya hasil obrolan ini nanti, dawuh-dawuhnya Kiai Masruri ini nanti akan bisa memberikan gambaran bagaimana Gontor dan apa yang terjadi pada Panji Gumilang. Terkaitkah dengan pengajaran di Gontor, sehingga orang nanti akan bisa menyimpulkan antara Gontor, keterkaitan Gontor dengan Panji Gumilang sebagai person. Itu bagaimana?
Kita simak obrolan kita dengan Kiai Haji Masruri LC di Pondok Pesantren Darul Istiqamah, Bondowoso, Jawa Timur. Ya pada prinsipnya kalau saya ini kalau saya bicara ya artinya itu bukan mengatasnamakan Gontor gitu. Atas nama pribadi yang pernah diajar di Gontor gitu. Ya istilahnya itu ketika dulu rame-rame Nurholis Masjid tuh ketika masalah sekularisasi itu kan. Nah, waktu itu juga dikatakan bahwa Nurholis Masjid itu bukan Gontor, tetapi Gontor juga bukan Nurholis Masjid. Jadi kalaupun kita berbicara itu ya hanya karena memang orang kan pandangannya istilahnya ada istilah yang mengatakan bahwa alumni Gontor itu kemudian ya memotretnya macam-macam. Artinya begini, Gontor itu sebenarnya kan begini Pak. Jadi Gontor itu timbul, artinya berdiri ketika keadaan umat ini terpecah belah antara NU Muhammadiyah. Ya waktu itu kan sangat-sangat terpecah sekali. Ya, menurut Gontor itu menurut Gontor yang saya pahami. Itu Gontor itu ingin merekatkan antara, jadi Gontor itu kan misinya itu terutama itu menjadi perekat umat. Kalau istilahnya umat ini menjadi terpecah itu imma karena faktor eksternal wa imma faktor internal gitu. Faktor eksternal itu mungkin pengaruh dari bagaimanapun kan Yahudi Nasrani ini kan ya, patokannya Qurannya sudah jelas gitu kan gitu. Kemudian yang kedua bisa jadi karena internal, karena di dalam tubuh umat ini tidak ngerti persoalan gitu. Lah Gontor itu maunya itu mendidik santrinya itu supaya menjadi perekat umat, kemudian tahu duduk persoalan. Kemudian Gontor itu kan punya prinsip tadi itu berbudi tinggi. Berbudi tinggi itu maksudnya berakhlak karimah. Dan berakhlak karimah yang paling tinggi adalah tauhid dan takwa gitu. Takwa dan tauhid gitu. Jadi itu berbudi tinggi. Kemudian berbadan sehat, artinya tidak karena tidak sakit yang kemudian menimbulkan cara berpikirnya sakit yang tidak sehat. Tidak sehat gitu. Seperti itulah kabarnya maunya Gontor gitu kan. Kemudian yang ketiga berpengetahuan luas. Artinya tahu duduk persoalan. Jadi masalah selama ini yang dikatakan Muhammadiyah dengan itu kan masalah furuk. Istilah Pak Kiai Hasyim Muzadi malah Ibnul Furuk. Masalah cabang bahkan bisa jadi cabangnya cabang gitu. Betul. Jadi bukan sesuatu yang prinsip. Nah, kemudian dengan tiga tadi, jadi kemudian berpikiran bebas. Jadi berpikiran bebas itu dasarnya berbudi tinggi. Dasarnya adalah akhlakul karimah. Artinya dasar dia memilih itu bukan hawa nafsu, bukan dipengaruhi oleh apalagi hizbiyah, apalagi asabiyah ya gitu. Nah itu dasarnya. Kemudian ya dasarnya juga cara berpikirnya juga sudah bagus. Kemudian harus didasari memang punya wawasan yang luas, sehingga kemudian baru bisa memilih. Jadi bebas tadi itu bukan bebas seperti kata orang barat. Jadi kebebasan yang dimaksud itu adalah kebebasan yang justru menjadikan manusia ini menghamba kepada Allah. Jadi bukan kebebasan mutlak, karena didahului oleh tadi berbudi tinggi,
berbadan sehat, berpengetahuan luas, baru kemudian berpikiran berpikiran bebas. Bebas maksud saya sebebas mungkin, selama itu dimungkinkan oleh syariat. Itu kalau saya pahami dari Gontor gitu. Kemudian kalau kemudian ada yang macam-macam ya menurut saya itu kan ya mereka sendiri tidak memahami seperti itu, atau mungkin juga karena pengaruh-pengaruh macam-macam. Kalau kasusnya maaf itu ya, itu Pak Jiku bilang itu, kalau menurut saya kayaknya sejak awal memang bermasalah. Menurut saya dia kan termasuk apa istilahnya gubernurnya KW9, dan KW9 itu sebenarnya antitesis ya, artinya bikinan, maaf, zaman itu bikinan Pak Harto. Gitu. Bukan DITI benar, bukan N11 beneran, tapi N11 yang untuk menyerang N11. Gitu. Menurut saya lagi. Menurut saya begitu. Jadi istilah Kiai Gontor sekarang, di atas hanya ada langit, di bawah hanya ada bumi. Gitu. Artinya apa? Artinya kita tidak terintervensi oleh siapapun dan kepentingan apapun. Yang bisa mengintervensi kita hanya Tuhan, hanya Allah, hanya syariat lah gampangnya. Jadi hubungan kita dengan manusia itu kan bebas. Sementara hubungan kita dengan Tuhan Allah itu adalah penghambaan. Jadi kita tidak boleh menghamba, makanya penghambaan di muka bumi tidak ada. Kan bebas itu, merdeka itu. Tetapi di hadapan Allah kita tidak merdeka. Ya kalau bicara madhab kan ya ono madhab Bung Karno. Ya itu. Ono madhab Bung Karno. Namanya? Madhab Bung Karno dalam agama kan tidak ada. Dan bisa jadi ini ya kalau ada yang mengatakan itu pengalian isu aja. Kalau dulu kan sudah jelas MUI mengatakan sesat terhadap Al-Zaitun. Dari MUI dan waktu itu sebenarnya Departemen Agama kan sudah ada fatwa itu. Cuman ya katanya sih sekarang Departemen Agamanya beda gitu. Beda, iya betul. Jadi maka itu tidak dipakai lagi. Harus kalau kan sekarang masih mau mengadakan penelitian lagi. Kenapa kira-kira masyarakat itu kok masih percaya dengan Zaitun sehingga ngirim anak-anaknya jadi santri di sana? Apa karena dalam tanda kutip nama besar Gontor ke bawah-bawah ke sana ya? Oh enggak ada. Betul ya? Gontor enggak ada. Malah Gontor enggak mengakui kok. Bukan termasuk pesantren alumni Gontor. Bukan termasuk pesantren alumni. Tidak masuk dalam pesantren alumni Gontor. Orang pesantren alumni Gontor ini sekarang ada 400 lebih masuk, memang sudah ada ADART-nya. Sementara Zaitun ini tidak masuk. Ada secara kelembagaan tidak ada. Terus pertanyaan kebanyakan orang awam, kok ya banyak santrinya lah itu sekarang. Lo kan Pak, masalahnya banyak faktor kan Pak. Banyak faktor macam-macam kan, orang-orang nyantri itu kan macam-macam, ada yang dasarnya itu dasarnya juga material, dasarnya macam-macam. Selain itu juga banyak, menurut saya kemungkinan juga banyak orang-orang ya model begitu kan banyak juga. Gitu. Selain itu kemudian kan kalau awal-awal dulu kan penampilannya itu seakan-akan modernisasi pendidikan. Yang itu kayak orang-orang yang tidak tahu disangkanya bener, istilahnya disangkanya ini hebat. Padahal ya sebenarnya ya ada. Makanya kan ketika waktu itu waktu itu Kiai Gontor, Pak Kiai Sugri datang ke sana, kemudian kan ditanyakan uangnya dari mana, kemudian tidak dijawab. Hanya dijawab dari Allah. Ya sudah, kalau gitu berarti kamu jangan bawa nama Gontor.